Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita sama-sama akan menaikkan doa kita kepada Tuhan di dalam doa pagi. Sambil kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru. Nafas yang segar di pagi hari ini. Untuk itu mari kita mulai hari ini dengan penuh ungkapan syukur. Dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mari Bapak Saudara, ikuti saya. Naikkan pujian ini. Sama-sama katakan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan dalam kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ya Tuhan, Engkau kekuatanku. Katakan, dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Harapanku dalam Kristus. Engkau kekuatanku, Engkau harapanku. Oh ya Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Saudara, sama-sama katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu.
Kristus. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi, bersyukur kita boleh punya kesempatan berdoa bersama, beribadah, dan saat ini kita akan baca firman bersama. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami punya kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hari ini penekanan dari khotbah saya yaitu sabarlah dalam kesesakan. Dalam bahasa Mandarinnya ya itu cai huan nan chung you renai. Ya, zaman sekarang maupun zaman dulu bersabar itu tidak mudah. Ya, apalagi bagi kita yang hidup di zaman yang serba instan. Untuk mendapatkan segala sesuatu itu jauh lebih mudah. Tadi saya baru ngobrol-ngobrol dengan oma-oma, ya, kita cerita kalau zaman dulu mau buat rendang itu tidak mudah, ya, repot. Karena apa? Banyak bumbunya, banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ya, dari beri rempah-rempahnya, kemudian dibersihkan, diulek, kemudian harus beli kelapanya, diparut, lalu diperes. Tapi kalau zaman sekarang udah jauh lebih mudah, ya. Tinggal beli bumbunya di mana? Di abang bumbu. Bang, saya mau bikin rendang, tolong bikinin bumbunya. Ya, kemudian kita beli santannya gampang. Kita tinggal bilang, "Bang, tolong diperesin. Saya mau santan yang kental, saya mau santan yang cair." Ya. Jadi sekarang pun kalau dulu masaknya mesti berjam-jam, sekarang tinggal di presto sebentar udah jadi. Ya, itu mudah sekali. Bahkan yang lebih mudah lagi, ya, kalau kita lihat, kita tinggal buka handphone kita, pencet-pencet, rendangnya datang sampai depan rumah kita, ya kan? Mau rendang model apapun, yang penting ada uang katanya, ya. Kalau ada uang, semua bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, hal ini membuat kita, orang-orang yang di zaman sekarang itu sulit sekali untuk bersabar. Karena apa yang mau kita dapatkan, bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya, contohnya, saya kalau berpergian dengan Muse, kalau dia lagi nyetir, tiba-tiba dapat telepon, ya, dia dengernya, dia telepon pakai earphone. Walaupun pakai earphone kan perlu konsentrasi dia, sehingga dia bawa mobilnya lebih pelan. Ketika mobil kami jalannya lebih pelan, tiba-tiba akan terdengar apa? Klakson. Iya, akan terdengar klakson. Orang yang di belakang nggak sabar, lambat amat, dan cepat-cepat mau mendahului. Kalau kita pun seringkali demikian, bukan? Dan ketika kita belanja ke supermarket, ya, ketika kita mau bayar, kita ngantri di teller, apa yang kita lakukan? Ini yang saya selalu lakukan. Saya akan cari di mana antriannya paling pendek. Kenapa? Saya merasa mau buru-buru, mau cepet-cepet, ya. Apalagi kalau orang yang di depan kita, kalau kartu kreditnya bermasalah, waduh, kita tambah nggak sabar lagi. Kok lama amat gitu, ya. Jadi kita melihat zaman kita hidup sekarang itu membuat kita seringkali kesabaran kita itu makin terpuruk, kesabaran kita itu makin berkurang. Sehingga menyebabkan apa? Sehingga menyebabkan kalau kita lihat, nah, ketika kita tidak sabar, menunggu, menanti, itu membuat darah kita bertambah tinggi. Itu merusak kesehatan kita. Dan ketika kita tidak sabar, itu biasanya kita mudah sekali emosi. Ketika kita emosi, mudah sekali kita marah. Dan akhirnya marah itu menguasai diri kita, yang membuat hubungan kita satu dengan yang lain menjadi rusak. Jadi ketidaksabaran itu sangat merugikan tubuh dan jiwa kita. Di dalam Amsal 16 ayat 32, firman Tuhan mengatakan,
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Menarik sekali. Di dalam Amsal dikatakan, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi seorang yang sabar itu harus bisa mengalahkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dia mengalahkan orang lain. Jadi kita melihat kesabaran itu sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita miliki. Kembali ke dalam firman Tuhan yang kita bahas tadi. Roma 12 ayat 12. Sabarlah dalam kesesakan. Apa itu kesesakan? Kesesakan adalah kesulitan, kondisi yang tidak enak, kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita. Sabar. Kata sabar yang dipakai dalam bagian firman Tuhan ini adalah menggambarkan kemampuan tanaman yang bertahan dalam keadaan panas dan tandus. Bagaimana tanaman ini tetap hidup walaupun kondisinya begitu sulit. Contohnya kita lihat ya, kalau di padang gurun, tanaman apa yang masih hidup di padang gurun? Tanaman kaktus ya. Jadi kalau kita lihat kesabaran itu apa? Kesabaran itu kemampuan seseorang bertahan dalam keadaan sulit, tidak menyenangkan, terhimpit dan terancam. Di dalam Yakobus ya, pasal 5 ayat 7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kalau kita melihat, Yakobus menulis surat kepada orang-orang yang ditujukan surat ini, jemaat sedang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitarnya karena mereka percaya Tuhan. Oleh karena itu, Yakobus mengingatkan mereka untuk bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti, Tuhan pasti datang. Suatu hari nanti Tuhan pasti datang. Kalau memang tiba waktunya, kita dulu yang menghadap Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat inilah janji Tuhan, kita pasti bertemu dengan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, lepas segala jerih payah kita, lepas kita dari segala kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Yakobus mengingatkan kita untuk bersabar sampai kedatangan Tuhan. Dan dia memakai kiasan, kata sabar itu dia memakai kiasan petani. Ya. Petani itu pasti harus sabar. Kalau dia tidak sabar, dia tidak bisa jadi petani. Contohnya mungkin kita sering mendengar ada kisah seorang anak yang menanam tanaman. Setiap hari dia pelototin tuh tanaman. Kenapa nggak bertumbuh-tumbuh? Aduh, tumbuhnya pelan banget. Akhirnya dia pikir, aku mau tolong nih tanaman ini bisa bertumbuh. Lalu dia tarik ke atas dikit, dicabut supaya lebih naik. Semuanya dicabutin supaya lebih tinggi gitu ya. Dia bantuin. Apa yang terjadi? Ya, besoknya semua tanaman itu mati. Ya, seorang petani harus menunggu, dengan sabar menunggu, tetapi menunggu bukan dengan pasif, tetapi dia harus menunggu dengan aktif. Seorang petani, dia harus aktif menanam tanaman, kemudian dia harus menyiram, kemudian dia harus merawat dan memupuk tanaman itu. Ketika ada rumput-rumput yang tumbuh atau hama yang menyerang tanaman ini, maka dia harus berjuang supaya rumput itu dicabut. Dan bagaimana dia mengatasi hama? Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kata bersabar ya di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita. Kita bersabar karena kita tahu ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan kita tahu kemana kita pergi. Oleh karena itu kita mau terus berjuang. Berjuang bukan dengan diam menunggu kita dipanggil Tuhan atau kita ketemu dengan Tuhan. Tidak, tetapi kita menunggu dengan aktif. Kita melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita harus waspada dengan ketidaksabaran? Ya, kita harus waspada. Kapan saatnya kita menjadi tidak sabar?
waspada ya. Kenapa kita tidak sabar? Pertama, itu dalam kondisi terdesak, terancam. Contohnya, ketika orang dalam keadaan sakit, ketika dia sudah berobat, ya, ada seorang teman saya, dia menderita kanker, dia menjalani kemoterapi, masa yang sulit. Ternyata setelah dia menjalani kemoterapi, ternyata hasilnya bukan membaik, melainkan memburuk. Akhirnya dokter mengatakan kepada dia, kita pakai cara yang lain. Tetapi kondisinya bukan membaik, tapi juga makin memburuk. Dan dia dia menulis kepada kami, dia katakan, tolong doakan supaya saya sabar dalam menjalani semuanya ini. Kondisi yang tidak nyaman, tidak enak ini, yang terdesak ini. Dan jika dalam kondisi demikian, tiba-tiba ada orang yang datang. Hei, ada orang pintar yang bisa menolong kamu. Kamu pasti bisa sembuh. Oh, kita bilang, enggak. Enggak. Dia itu bawa Alkitab kok. Dia ada Alkitabnya. Dia juga sebut-sebut nama Tuhan Yesus. Kalau dia ketemu orang Kristen. Ya, ketika orang terdesak, ketika sudah sangat menderita, akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa deh. Nah, itu kita hilang kesabaran di situ, menantikan Tuhan, dan kita memakai cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang terhimpit dalam situasi ekonomi yang sulit saat ini, sehingga tabungan makin berkurang, bahkan habis tabungannya. Dalam kondisi yang demikian, mudah sekali kita menjadi tidak sabar, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, waspadalah dalam keadaan terdesak. Yang kedua, dalam keadaan emosi atau dalam keadaan kita dikuasai oleh kemarahan. Hati-hati. Contohnya, kalau saya itu mudah sekali menjadi tidak sabar ketika anak itu membantah saya. Saya itu mudah hilang kesabaran dan akhirnya marah-marah. Dan ketika pasangan tidak mendengarkan kita, ketika kita berbicara kepada mereka, apakah kita hilang kesabaran? Padahal kita juga sering melakukan hal yang demikian juga ketika pasangan kita berbicara dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai oleh ketidaksabaran? Bagaimana caranya kita memiliki kesabaran? Saya ingin kita melihat Tuhan Yesus. Mari kita memandang Tuhan Yesus. Bagaimana dia memiliki kesabaran yang begitu luar biasa. 3 tahun dia mengajar murid-muridnya, dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Tetapi ketika dia menghadapi masa-masa yang sulit, ketika dia akan naik ke atas kayu salib, apa yang murid-muridnya lakukan? Murid-muridnya bertengkar, siapa yang paling besar di antara mereka. Dan ini yang membuat hati Tuhan Yesus itu sedih. Saya bisa bayangkan kalau saya itu bisa marah. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak emosi. Tuhan Yesus tidak hilang kesabaran. Melainkan dengan lemah lembut Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka, siapa yang mau terbesar, dia harus menjadi pelayan. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kalau engkau mau jadi yang terbesar, melayanilah saudara-saudaramu. Dan ketika Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya ke Taman Getsemani, mengajak mereka berdoa karena dia sedang bergumul dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam pergumulan. Apa yang murid-muridnya lakukan? Murid-muridnya tertidur. Ketika murid-muridnya tertidur, apa yang dia lakukan? Dia bangunkan mereka. Ayo, berdoalah. Roh memang kuat, ya, tetapi daging itu lemah. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ayo kita berdoa. Dan kemudian Tuhan Yesus berlutut berdoa dengan sungguh-sungguh, karena dia sedang bergumul dengan begitu luar biasa. Apa yang murid-muridnya lakukan? Tertidur. Murid-muridnya tidak mendoakan dia. Dan akhirnya dia dengan sabar menghadapi murid-muridnya. Dan ketika dia ditangkap, diadili, kemana murid-muridnya? Mereka melarikan diri. Bahkan murid yang mengaku mau setia dengan Tuhan sampai mati, apa yang dia lakukan?
Petrus waktu itu menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Betapa kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya akan marah sekali. Saya akan tidak sabar, saya merasa gagal dengan murid-murid saya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus diam saja. Dan Tuhan Yesus tidak hilang kesabaran. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang dia lakukan? Dia mencari murid-muridnya. Dia menyapa mereka. Dia menguatkan mereka. Dan dia memberikan amanat kepada mereka untuk memberitakan Injil. Luar biasa kita melihat Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang punya kesabaran yang begitu luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan hasil buah roh. Jadi kita melihat di situ bahwa dikatakan bahwa kesabaran itu hasil dari buah roh. Jadi kesabaran itu nggak bisa kita pakai terapi atau apa membuat kita jadi sabar. Enggak, tapi itu adalah hasil dari buah roh. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus ini yang akan menolong kita. Ketika kita mau taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Dan salah satu buah roh itu adalah kesabaran. Mari kita belajar untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk taat kepada Roh Kudus. Dan jangan kita mendukakan hati Roh Kudus. Dan biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang sabar dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau tahu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mungkin sabar Tuhan dengan kekuatan kami. Oleh karena itu Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, yang menolong kami untuk sabar. Tuhan tolong kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Untuk kami boleh taat kepada suara Roh Kudus. Setiap hari semakin kami bertumbuh, semakin kami menjadi seperti Engkau. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pakai hidup kami untuk kemuliaan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita mau berdoa bersama-sama untuk saudara-saudari kita dalam keadaan yang sulit, ya, yang dalam keadaan yang susah. Kita doakan untuk saudara-saudari kita yang pada saat ini sedang sakit. Mungkin ada yang sakit kanker juga, ada yang sakit cukup lama. Kita doakan, kita sebut mereka, nama mereka satu persatu. Mari kita doakan juga untuk saudara-saudari kita yang dalam keadaan kesulitan ekonomi. Dan kita juga doakan untuk saudara-saudari kita yang mengalami juga pergumulan dalam hubungan keluarga. Kita sebutkan nama mereka satu persatu. Mari kita berdoa. Pagi ini ya Tuhan, kami mau bersehati. Kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang di dalam pergumulan. Kami mau berdoa khususnya untuk mereka yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan ekonomi yang memburuk, ataupun dalam hubungan keluarga yang tidak baik. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Engkau kuatkan mereka Tuhan untuk terus memandang kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan berikan mereka kesabaran ya Tuhan. Di dalam menanggung penderitaan ini ya Tuhan. Jangan sampai mereka berbuat dosa. Tapi biarlah mereka boleh tetap memandang kepada Tuhan. Mereka boleh tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan mengandalkan Engkau
Engkau ya Tuhan. Mereka tidak putus asa, tapi mereka boleh terus berusaha dengan aktif menantikan Tuhan. Tuhan, Kau pimpin mereka, untuk mereka yang sakit Tuhan. Kau tolong mereka boleh bertemu dengan dokter yang tepat. Engkau yang boleh jamah sembuhkan mereka. Untuk mereka yang kesulitan ekonomi Tuhan, Kau beri mereka hikmat, sehingga mereka boleh Engkau berikan hikmat melakukan usaha untuk hasilkan uang dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau membuat berhasil segala yang mereka lakukan ya Tuhan. Untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami masalah dengan hubungan, dengan keluarga, Engkau tolong Tuhan, tambahkan kasih-Mu, hibur, kuatkan mereka Tuhan, sembuhkan luka hati mereka Tuhan, dan mampukan mereka untuk mengasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan setiap saudara-saudari kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan juga pada saat ini untuk pemerintah kita, bangsa Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami, khususnya kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa, jika ada orang-orang yang punya rencana jahat, kuasa-kuasa jahat yang coba untuk dipakai mengacaukan negara kami, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon Tuhan, Kau beri damai dan sejahtera bagi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan hikmat bagi aparat keamanan untuk menjaga keamanan bangsa kami. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri yang ada Tuhan. Berikan mereka hikmat yang daripada-Mu. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh dengan hikmat dari Tuhan mengambil keputusan, kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah sungguh negara kami ini di dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan membuat bertambah sejahtera dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita mau berdoa untuk gereja kita. Kita doakan untuk setiap jemaat dalam kondisi yang sulit ini, dalam kondisi yang tidak mudah ini. Tuhan terus kuatkan dan teguhkan. Ya, bertambah teguh dan bersyukur. Biarlah itu yang boleh terjadi atas jemaat kita. Mari kita doakan mereka untuk satu persatu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GKBJ Kelapa Gading, GKBJ Karawang, dan GKBJ Solo. Tuhan, kami serahkan satu persatu dari hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami serahkan untuk setiap majelis, pengurus, dan juga kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, dari yang tertua sampai yang termuda. Tuhan, kami rindu Tuhan, apa yang menjadi tekad kami tetap teguh dan bersyukur, itu yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga walaupun dalam kondisi yang tidak mudah ini, kami boleh tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh tetap bersyukur ya Tuhan, baik dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, dalam hidup gereja, dalam hidup masyarakat, bahkan dalam hidup bernegara. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Tuhan terus pelihara gereja kami. Tuhan terus pelihara jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi dari segala yang jahat, dan Engkau teguhkan Tuhan satu persatu. Dalam kondisi yang sulit ini, justru kami boleh makin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami boleh lebih lagi dibentuk oleh Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Dan hidup kami boleh lebih lagi dekat dengan Engkau, dan semakin dekat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami berdoa bersama pada pagi hari ini. Dan kami mau menyerahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan siapkan hati kami semua untuk beribadah kepadamu esok hari. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Dan biarlah Engkau melawat jemaatmu satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.